semua, semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan bersukacita. Kami, Jemaat Remaja dan Pemuda GKI Kemang Pratama, menyambut kalian dalam ibadah online kali ini. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita berikan salam damai kepada orang-orang di sekitar kita. Salam damai, salam damai, salam damai. Pada Mazmur 40 ayat 3, Daud berkata demikian, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Marilah teman-teman kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 27, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Kita nyanyikan bait yang ketiga dengan sepenuh hati. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhan. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan pencipta. Teman-teman yang terkasih, pada saat ini aku mengajak kita semua untuk merenung dan merefleksikan diri. Seberapa seringkah kita berbuat dosa dan mengecewakan hati Tuhan? Seberapa seringkah kita menyakiti hati orang-orang di sekitar kita? Apakah kata-kata dan perbuatan kita sudah mencerminkan kebaikan Allah? Teman-teman, marilah dengan segala kerendahan hati kita berdoa dan minta pengampunan dari Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, ini kami kembali lagi ke hadirat-Mu Bapa. Bapa, kami mohon maaf atas segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat baik dengan sengaja maupun tidak sengaja Bapa. Bapa, berkatilah kami agar selalu dapat menjadi orang yang lebih baik lagi hari lepas harinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan doa ini. Amin. Teman-teman, bersyukurlah karena kita mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka dari itu, marilah terima berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, karena Tuhan sudah memberikan anugerah pengampunan, maka kita juga harus terus berusaha untuk semakin serupa dengannya. Marilah kita nyanyikan lagu dari NKB 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Mari jemaat muda yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita terarah kepada Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa pada saat ini Engkau berkenan untuk juga memberkati kami, secara khusus melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Ada begitu banyak hal yang senantiasa menggoda kami, menarik kami, untuk kami mengikuti jalan yang sesungguhnya bukanlah jalan Tuhan. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu, firman-Mu yang memandu kami, yang memberikan sebuah ketenangan maupun juga memberikan kepada kami kekuatan dalam menghadapi segala tantangan dan juga godaan itu. Biarlah
ketika saat ini kami Bapa boleh menanti-nantikan firman-Mu. Roh Kudus-Mu sendirilah yang akan mempersiapkan kami semua, khususnya hamba-Mu ini di dalam segala kelemahannya. Berkatilah dia, mampukan dia dapat berkata-kata dengan bahasa yang sederhana, yang boleh kami mengerti bersama, agar apa yang dikatakan, yang dibawakan itu semua berasal dari Tuhan, dan kami semua dibangun di atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mau kita baca pada saat ini dari Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32 sampai 37. Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 mengatakan demikian. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman itu dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Jemaat muda yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja ataupun juga yang ada di rumah masing-masing, gimana kabarnya? Sungguh luar biasa. Ya. Ketika saat ini kita berbicara tentang komunitas yang berbagi. Nah, saudara-saudara mungkin atau rekan-rekan, kita seringkali melihat atau mungkin juga ada di antara kita yang masuk ambil bagian di dalam dunia komunitas. Sebut saja kalau di dalam lingkungan kita mungkin ada yang ikut komunitas motor, komunitas mobil, atau juga mungkin yang ikut komunitas sepak bola atau basket gitu ya. Ataupun juga ketika bicara tentang komunitas makanan, ya dulu terkenal dengan komunitas bubur yang diaduk atau bubur yang nggak diaduk gitu ya. Atau juga komunitas yang makan soto nasinya dipisah, atau komunitas makan soto nasinya dicampur. Nah, kalau rekan-rekan muda melihat, memperhatikan bahwa salah satu ciri dari komunitas itu adanya sebuah kesamaan. Ya. Kesamaan mungkin para penyuka atau pecinta motor besar atau moge. Ya. Atau juga mungkin pecinta atau mereka juga memiliki mobil dengan merek tertentu. Atau juga tadi, mungkin ada yang suka dengan klub sepak bola tertentu gitu ya. Atau tadi makan dengan bubur yang diaduk atau bubur yang dipisah yang nggak diaduk. Nah, kesamaan-kesamaan inilah yang kemudian membuat setiap anggota komunitas yang di dalamnya menjadi begitu akrab, menjadi begitu
penuh sukacita di dalamnya. Nah, berbicara tentang komunitas, seorang atau dua orang yang bernama Macmillan and juga Chavis, dia mengatakan bahwa yang namanya komunitas merupakan kumpulan dari para anggota yang memiliki rasa saling memiliki. Dan mereka juga terikat satu sama yang lain. Dan mereka, orang-orang ini, mereka percaya bahwa kebutuhan para anggota yang ada di dalam komunitas itu bisa terpenuhi selama para anggota memiliki komitmen untuk hadir terus bersama-sama. Nah, tokoh dari Indonesia yang bernama Hermawan Kertajaya itu juga mengatakan tentang komunitas, bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang peduli satu sama lain, dan hal itu lebih dari yang seharusnya. Jadi enggak cuman bertemanan biasa nih, tapi mereka juga punya keterlibatan bersama. Ada sebuah persahabatan yang dirasakan. Ini tingkat kepeduliannya lebih mendalam. Di dalam komunitas ini, kata Hermawan Kertajaya, itu terjadi relasi pribadi yang erat di antara anggota komunitas tersebut. Karena mereka mereka terikat dengan kesamaan interest atau kesamaan kesukaan. Ataupun juga memiliki nilai-nilai tertentu yang dianut oleh setiap anggotanya. Nah, nilai-nilai inilah yang nantinya bisa membangun menjadi nilai diri bagi setiap individu yang ada dalam komunitas itu. Harapannya mereka akan memiliki nilai tambah seiring dengan terjalinnya persahabatan, kebersamaan di dalam komunitas ini. Dan ini menjadi sebuah komunitas yang disebut juga sebagai komunitas yang asik lah. Komunitas yang enak tadi ya. Karena apa? Komunitas yang asik ini ketika kita masuk di dalamnya ada penambahan kualitas hidup yang dimiliki oleh anggotanya. Nah, di sisi lain kita juga, kalau tadi ada komunitas yang asik, artinya ada dong komunitas yang gak asik ya. Gimana ciri khas komunitas yang gak asik itu? Maka rasa-rasanya kebalikan dari komunitas yang asik tadi. Maka di dalam komunitas yang tidak asik tadi, maka orang-orang yang ada di dalamnya mereka tidak punya rasa memiliki. Mereka gak punya keterikatan satu sama lain. Setiap orang tidak punya kepercayaan antara tiap individu di dalamnya. Maka di dalam komunitas yang gak asik ini, boro-boro ada sebuah nilai yang akan ditambahkan. Seringkali justru dalam komunitas yang gak asik ini, orang-orang yang ada di dalamnya justru bisa saling menjatuhkan satu sama lain. Mereka tidak memiliki rasa komitmen kebersamaan. Ya, misalnya gitu ya, komunitas gibah, komunitas gosip, yang isinya ngomongin orang, yang isinya jelek-jelekin orang. Maka rasa-rasanya kalau kita masuk dalam komunitas itu, kita tidak menjadi tenang, kita tidak menjadi bersukacita. Kecuali kalau memang itu menjadi sifat kita. Nah, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, ketika kita bicara tentang komunitas juga kita sering menghadapi atau juga melihat adanya juga orang-orang yang di dalam komunitas itu justru seringkali membuli sesamanya. Mereka ngejelek-jeleki temennya di depan banyak orang dan itu membuat orang tersebut merasa kehilangan harga dirinya. Nilai hidupnya menjadi tidak bertambah. Dan itulah komunitas yang tidak asik. Bicara tentang komunitas juga ada begitu banyak komunitas-komunitas yang tidak langgeng.
komunitas yang cuman sesaat, nggak awet, ya. Kenapa hal itu bisa terjadi demikian? Karena setiap orang yang ada di dalam komunitas itu, mereka maunya menang sendiri. Mereka egois, mereka maunya hanya didengar. Mereka nggak mau mendengar keluhan, curhatan, apa yang menjadi kebutuhan temannya dalam komunitas tadi. Singkat kata, mereka lebih suka ngomong dibandingkan mendengarkan. Nah, orang-orang seperti ini masuk dalam sebuah komunitas, mereka cuma cari keuntungan sendiri. Kenapa orang juga atau komunitas juga nggak awet? Karena juga tidak punya rasa memiliki. Mereka sudah tidak ada lagi di dalam sebuah area yang sama. Dulu saya punya komunitas yang namanya sepeda ontel di Jogja. Seiring saya sudah tidak lagi di Jogja, saya tidak punya lagi keterikatan oleh rekan-rekan atau teman-teman yang dulu ada di Jogja, yang sama-sama menaiki sepeda ontel. Karena itulah bagi saya komunitas ini sudah tidak lagi awet atau langgeng. Sebab kami sudah berpisah dan saya juga sudah tidak punya lagi sepeda ontel. Kenapa orang juga tidak punya lagi, tidak awet lagi memiliki komunitas? Karena sesuatu hal yang mengikat sudah tidak ada lagi. Misalnya pada zaman ya mungkin papa mama kalian ya, itu ada sebuah komunitas yang disebut sebagai komunitas pecinta Nike Ardila. Siapa itu? Mungkin teman-teman gak ada yang tahu di sini ya. Karena memang sudah gak ada. Anggota komunitas ini biasanya ya mereka itu hafal benar dengan lagu-lagunya si Nike Ardila ini. Bahkan juga atribut tentang Nike Ardila ini juga mereka punya. Mungkin kalau zaman sekarang atau zaman now gitu, mirip-mirip arminya BTS gitu ya. Ya, nyanyi lagu Korea dan juga mungkin mereka bisa histeris wow gitu ya. Atau mereka juga hafal nggak cuma lagunya tapi gerakannya. Boyband dari Korea. Tapi kita tidak tahu seberapa lama komunitas ini akan awet. Mungkin kalau sudah tua para anggota BTS, maka mungkin udah nggak ada lagi. Nah, rekan muda yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan sebuah gambaran tentang sebuah komunitas yang unik. Komunitas yang tidak hilang oleh waktu. Komunitas ini berbeda dari yang lainnya. Keberadaan mereka dulu sekali. Bahkan pada masa-masa awal kekristenan ini, komunitas ini hadir. Dan komunitas ini berbeda. Kenapa? Karena pada masa itu ada begitu banyak orang-orang yang sibuk mencari keinginan pribadinya. Mereka cuek dengan orang lain gitu ya. Tetapi orang-orang yang ada di dalam komunitas ini, mereka berbeda. Mereka berbeda bukan karena mereka pakai atribut, ya, memakai simbol-simbol ya yang dikenakan gitu ya. Kalau zaman sekarang kan mungkin anggota tadi BTS atau grup-grup band yang lainnya mereka punya atribut-atribut itu. Mereka nggak ada. Nah, berbedanya komunitas ini yaitu karena gaya hidupnya, lifestyle-nya. Komunitas ini dikenal sebagai komunitas orang percaya. Orang percaya kepada Kristus. Mereka disebut sebagai orang percaya kepada Kristus. Mereka percaya pada Kristus yang berkarya, mereka percaya kepada Kristus yang mati, pada Kristus yang bangkit. Kesamaan mereka atau yang mengikat mereka adalah nama Kristus itu. Nama Kristus yang mempersatukan. Setiap mereka ketemu dalam komunitas, yang dikatakan, yang diceritakan itu tentang kebangkitan Yesus. Cerita tentang kuasa Yesus, tentang karya Yesus.
Ada begitu banyak orang-orang pada masa di awal-awal kekristenan tumbuh, mereka banyak gak percaya tentang Tuhan Yesus, tentang kebangkitan. Mereka nganggap itu hoax. Namun sesungguhnya yang namanya kebangkitan Kristus itu jelas terjadi. Kenapa demikian? Karena cerita tentang kebangkitan Yesus itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebab ada saksi-saksi mata tentang kebangkitan Yesus yang masih hidup. Para rasul yang senantiasa mengiringi Yesus pada saat dia hidup, dan juga mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat dia sudah bangkit, para rasul masih ada. Dan mereka masih bisa diberikan atau dimintakan keterangannya. Karena itulah kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata. Mereka tetap percaya, mereka bisa percaya tentang kebangkitan Yesus. Dan dampaknya tentang kebangkitan Yesus, komunitas ini masih tetap ada sampai sekarang. Rekan-rekan muda dan saya adalah orang-orang yang juga menjadi bagian dari komunitas ini. Komunitas orang percaya. Nah, kalau begitu apa sih cirinya? Ciri dari komunitas orang percaya ini. Dikatakan dalam Alkitab kita bahwa mereka ini sehati, mereka ini sejiwa. Di dalam bahasa ataupun juga di dalam pandangan worldview orang-orang Yahudi pada masa itu, ya, ketika bicara tentang sehati atau dalam bahasa Yunani adalah kardia itu. Kardia adalah jantung. Di dalam worldview orang Yahudi, kardia ini adalah sebuah sumber perasaan. Di dalam kardia ini ada sikap hati. Di dalam jantung ini ada pertimbangan, ada pemikiran. Dan juga ada penalaran. Itu sehati. Lalu juga dikatakan dengan sejiwa. Dalam bahasa Ibrani adalah psike. Ya, yang artinya nafas atau nyawa. Nafas dan nyawa tadi adalah lambang emosi, lambang kecintaan. Karena itulah ketika bicara tentang sehati sejiwa, mereka memiliki cinta kasih yang besar kepada Tuhan. Dan mereka rela untuk menundukkan segala sesuatu yang mereka miliki di dalam hidup mereka. Dan diarahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesuslah yang menjadi yang utama dalam hidup mereka. Itu ciri yang pertama. Yaitu keutamaannya adalah Tuhan Yesus. Yang kedua, ciri komunitas orang percaya adalah tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Rasa-rasanya bagian ini menjadi sesuatu hal yang aneh. Sesuatu hal yang agak ganjil. Jikalau hal ini disebutkan ataupun juga kita belajar pada masa kini. Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kok bisa ya? Tadi contohnya, ada orang yang menjual rumah, menjual tanah, lalu ketika mereka sudah menjual, hasilnya itu dibawa ke hadapan para rasul, diletakkan di kaki para rasul, dan kemudian dibagikan kepada banyak orang. Nah, kenapa mereka bisa melakukan demikian? Apakah mereka tidak punya kepentingan untuk pribadi mereka masing-masing? Jelas mereka punya
keinginan. Mereka punya kerinduan. Tetapi keinginan dan juga kerinduan mereka adalah ketika mereka ingin menghayati, mereka melihat kehidupan dari Tuhan Yesus sendiri bersama dengan para murid-muridnya. Bagi mereka kebersamaan ini adalah sesuatu hal yang indah. Laksana sebuah keluarga. Teman-teman, kalau kita ada di dalam rumah kita masing-masing, ketika orang tua membawa makanan, ketika orang tua membawa minuman, lalu ditaruh di atas meja makan di rumah kita, maka apakah kita tidak boleh menyentuhnya? Atau apakah itu hanya untuk ortu kita doang? Jelas enggak. Bahwa makanan, minuman, atau segala sesuatu yang dibawa oleh orang tua kita, itu sesungguhnya juga menjadi punyaan anak-anak. Yang namanya keluarga, kita tidak memiliki batasan-batasan yang jelas tentang kepemilikan. Kenapa? Karena semua orang merasa memiliki. Dan inilah sebuah atau keindahan sebuah komunitas orang percaya tadi. Laksana sebuah keluarga. Jadi setiap orang itu mereka merasa memiliki satu sama lain. Inilah kebersamaan itu. Yang ketiga, ciri komunitas orang percaya adalah mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kenapa mereka bisa mempraktekkan kasih karunia yang berlimpah-limpah tadi? Apa artinya ini? Artinya, rekan-rekan, bahwa yang namanya gaya hidup yang diperagakan oleh anggota komunitas ini, komunitas pengikut Tuhan Yesus ini, ternyata tidak membuat mereka atau orang-orang yang ada di dalamnya ini menjadi miskin, menjadi melarat, menjadi kekurangan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47, gaya hidup yang dipraktekkan oleh para pengikut-pengikut Kristus itu, justru mereka bersukacita. Atau orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka melihat ada kegembiraan. Bahkan dikatakan ditambahkan, ada anggota-anggota yang baru. Ada banyak berkat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Tiap berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan itu diterima dengan sukacita. Kemudian juga dibagikan menurut kebutuhan. Berkat ini adalah berkat yang cukup. Karena itulah setiap orang yang ada dalam komunitas orang percaya tadi, mereka tidak ada yang namanya orang kaya ataupun juga orang miskin. Karena setiap anggota yang ada di dalamnya, mereka adalah orang yang percaya bahwa mereka diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teman-teman pemuda dan juga remaja, komunitas kita atau bagaimana, apa yang harus kita lakukan, apa yang mesti juga kita kerjakan, khususnya di dalam kita merefleksikan tentang komunitas ini. Yang pertama, kita diajak untuk menjadikan komunitas kita ini adalah komunitas yang juga membawa perubahan. Komunitas yang seperti jemaat Kristen pertama-tama. Terlebih di saat ini ketika ada begitu banyak orang, begitu banyak komunitas-komunitas ataupun juga media sosial yang mempertontonkan nilai-nilai kekayaan dan menjadikan bahwa kekayaan itu adalah sebuah kebanggaan dan menjadi yang utama.
Maka sesungguhnya kita perlu kritis di dalam kita melihat dan juga menilai tentang apa yang terjadi. Para YouTuber atau para influencer yang gemar memperlihatkan, menayangkan harta seseorang dan mereka mendapatkan keuntungan dari tayangan-tayangan tersebut. Kita diajak untuk berpikir ulang. Jangan-jangan kita setuju tentang hal-hal yang ditayangkan itu. Setuju tentang karya-karya yang rasa-rasanya memperlihatkan kesombongan. Di masa kini banyak orang yang menganggap bahwa tanpa kekayaan maka hidup lo nggak berarti. Saudaraku, kita diingatkan jangan kita menjadi orang-orang yang menjadi agen-agen nilai-nilai yang bukan nilai-nilai Kristen atau nilai-nilai Kristus. Kita selalu diingatkan bahwa kita menjadi agen-agen Kristus, agen-agen komunitas orang percaya yang menjadikan Kristus tujuan hidup kita. Karena itu ajakan sekali lagi, jangan kita mengikuti, jangan kita mensubscribe mereka. Tetapi dukunglah karya-karya yang baik, karya-karya yang sesuai dengan nilai Kristus. Karya-karya yang dihasilkan melalui komunitas iman ataupun juga komunitas nasional. Kita juga sudah punya kan komunitas di dalam gereja. Maka marilah melalui komunitas yang ada dalam gereja ataupun juga dimanapun komunitas yang positif tentunya. Jadikan komunitas kita sebuah agen perubahan. Ada banyak contohnya. Kalau mau disebutkan ada mungkin komunitas diakonia, ya, komunitas diakonia, komunitas sahabat anak yang mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan anak-anak di sekolah-sekolah yang ada di pinggir jalan gitu ya, para gelandangan. Komunitas lintas agama. Komunitas yang membawa perubahan. Dan yang kedua, ajakan firman pada saat ini adalah bagaimana hidup kita sesuai dengan gaya hidup Kristus. Allah yang sudah begitu baik buat kita. Allah memberikan kita berkat-Nya bukan tanpa rencana. Allah ingin supaya kebaikan dan juga berkat-Nya itu diwujudkan melalui kebaikan kita bagi sesama. Ada banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima. Secara khusus bagi rekan-rekan yang masih produktif bekerja, ya, yang sudah menghasilkan, yang sudah memiliki penghasilan sendiri, maka kita bisa berefleksi, apakah penghasilan itu kita juga bagikan atau kita sisihkan untuk memuliakan Tuhan? Seberapa banyak kita menyisihkan penghasilan kita untuk persembahan yang terbaik yang bisa kita lakukan buat Tuhan untuk mendukung pelayanan Tuhan atau pelayanan masyarakat yang lainnya? Ataukah justru penghasilan yang kita miliki hanya untuk menambah atau melengkapi aksesoris-aksesoris penampilan kita? Beli bulu mata yang yang anti badai itu, hangout bersama teman-teman, pakai gonta-ganti warna rambut, cat rambut. Apakah itu salah? Enggak. Itu enggak salah. Karena itulah memang mungkin juga menjadi bagian dari kebutuhan teman-teman. Tapi yang baik juga, atau usul saya adalah seimbangkan itu juga, sisihkan itu juga untuk sesuatu hal yang baik. Kita juga bisa mendukung orang tua kita, menyisihkan untuk orang tua kita, menyisihkan untuk pelayanan gereja. Terlebih pada saat ini ketika bencana hadir di bumi Indonesia ini.
di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Pertanyaannya, ketika mereka kita dengar butuh pertolongan, apakah kita terpanggil bersama-sama menjadi sebuah komunitas yang mau berbagi juga buat mereka dalam segala kebutuhan atau penderitaan yang mereka miliki? Jadilah komunitas yang berbagi, sehingga melalui komunitas itu hidup kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat teduh untuk kita semua. Mari rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari rekan muda kita membawa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan akan doa-doa pergumulan kami, secara khusus di dalam kehidupan anak-anak muda, sebagai gereja, maupun juga sebagai warga negara di Indonesia. Ada begitu banyak tantangan dan juga godaan yang ada di sekeliling kami, yang senantiasa juga menarik kami kepada mereka. Karena itu Tuhan, mampukan kami dapat terus bertahan. Bahkan mampukan kami Tuhan, boleh menjadi agen-agen perubahan, menjadi sebuah komunitas yang juga dapat sehati, sejiwa, yang terus-menerus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, bagi rekan-rekan, saudara-saudara kami, ataupun juga tiap-tiap keluarga di tengah-tengah pergumulan usaha mereka, ataupun juga pekerjaan mereka. Tuhan kuatkanlah, Tuhan topang mereka. Bagi yang memulai usaha, Tuhan tolonglah supaya melalui usaha yang mereka rintis, Engkau yang menuntun mereka sehingga usaha tersebut dapat terus berkembang. Di dalam pergumulan mencari pekerjaan ataupun juga memasuki pekerjaan yang baru, biarlah di dalam segala kepercayaan Tuhan yang menempatkan mereka di dalam perusahaan tersebut, biarlah mereka pun juga Engkau panggil menjadi orang-orang yang terpercaya, memiliki tanggung jawab di dalam mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada mereka. Berdoa juga untuk rekan-rekan kami ya Tuhan, yang sedang sekolah ataupun juga sedang kuliah, terlebih di masa-masa proses belajar jarak jauh ini. Biarlah Tuhan memberkati melalui semangat mereka belajar, melalui sukacita mereka belajar, di dalam mereka juga dimampukan menyelesaikan setiap ujian, ulangan, ataupun juga tugas akhir yang dipercayakan dalam hidup mereka. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun mereka, supaya setiap tahapan-tahapan yang mereka lakukan itu dapat berhasil
bahkan juga boleh mendapatkan hasil yang memuaskan seturut perjuangan mereka bersama dengan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk vaksinasi yang masih juga terus dilakukan bagi setiap orang atau warga negara masyarakat di Indonesia ini. Tuhan, kami tahu adanya rencana yang indah yang Tuhan hendak nyatakan melalui pemerintah kami ya Bapa dalam pemberian vaksin. Biarlah itu dapat dilakukan dengan lancar. Segala gosip ataupun juga kabar-kabar hoax yang menyertai kehidupan kami terkait tentang vaksin ini, biarlah itu Engkau lalukan. Biarlah itu bukanlah menjadi sesuatu hal yang menjadi batu sandungan. Biarlah setiap orang tetap yakin dan percaya bahwa melalui proses vaksinasi ini ada rencana Tuhan yang hendak diwujudkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kehidupan yang kami jalani, secara khusus juga dalam pergumulan pasangan hidup atau pencarian pasangan hidup dari anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mempertemukan mereka dengan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang bersama-sama dengan mereka pun juga boleh terus semakin dapat melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang Tuhan rencanakan itu adalah yang terbaik, dan kami senantiasa ingin menyambut akan rencana-Mu ini. Dan kami hendak menutup akan rangkaian doa syafaat ini dengan menaikkan doa seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang tibalah waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur dapat diberikan melalui gereja masing-masing dengan prosedur yang telah ditentukan oleh gereja masing-masing. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan penuh syukur sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat, rahmat, dan kasih-Mu Bapa. Bapa, inilah sebagian dari persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kami dan bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, berkatilah pula orang-orang yang akan mengelola persembahan ini supaya dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan doa ini. Amin. Teman-teman, sebagaimana tadi telah disampaikan di dalam khotbah, kita diajarkan untuk hidup bersekutu, saling menopang, dan saling berbagi dengan penuh rasa syukur. Karena Tuhan telah terlebih dahulu berbagi kepada kita. Ingatlah teman-teman, dengan berbagi dan melayani dengan penuh rasa syukur serta kerelaan hati, maka akan lebih banyak orang yang tahu dan merasakan hadirat Tuhan. Karena melalui kita, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu
orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Rekan muda ini kasih Tuhan, memasuki minggu yang baru ini, marilah kita meminta kepada Tuhan kemampuan di dalam kita memahami damai sejahtera Tuhan, yang adalah jaminan untuk kita memberikan rasa aman supaya kita mampu untuk mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita dengan rasa sukacita. Karena itu, marilah kita menerima berkat Tuhan. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Selagi ku bakal anak, waktuku ada di tempat tersembunyi.